pinter-pinter milih teman, jangan kayak gue. Pisang Ambon kan kalau di Jawa tuh gede-gede banget. Asli. Lu tau kan pisang Ambon guys? Udah gede, lama. Oh itu gue tahu tuh yang itu tuh. 45 juta gue ganti di orang. Cewek kan? Kalau cakep ngapain dan nipu orang, jual diri ya. Iya wanita, berarti kan dia cakep-cakep tapi menipu. Hi guys, welcome back again with me, Jasmine Atisha, or you can call me JJ Slebo, but you can also call me Jasmine or whatever you want to call me. So today's video is, I have one special guest for you guys that have been waiting in this tongkrongan JJ. We'll be right there. Oke guys, so hari ini kita kedatangan sebuah tamu yang bener-bener meriah banget. Dan ini tuh bukan tamu lagi guys, tapi udah keluarga banget. Dan ini emang aku sengaja panggil, bukan karena dia dipanggil, tapi emang aku sengaja panggil. Dan kalian pasti udah pada tahu dong siapa orangnya, karena aku belum sebutin ya. Tapi kalian pasti udah bakal lihat nih orangnya nih. Cialah, oh Udah puas. Gue on-cam nih, gue udah puas nih. Dah. Gimana ya? Gimana ya mah? Aku pengen duduk santai ya. Udah enggak ya mah? Enggak nganyem. Dia udah kenyang banget. Udah ada makan. Asli. Biasanya kan kalau misalnya tamu-tamu di episode-episode yang lain tuh kan pada ini ya makan apa. Ini kan kita udah makan. Abis puasa Senin Kamis tadi buka puasa dulu kan. Jadi udah kenyang. Lu buka puasa jam berapa, Mak? Abis zuhur. Setengah hari kan. Oh iya, lupa gue. Lagi ini ya, masa apa namanya? Lagi jadi Islam. Udah kelar. Iya, jadi Islam. Nah. Tapi pasti manggilnya Bung Dara kayaknya. Panggilan baru itu di selatan ya. Gini loh guys, aku tuh hari ini tuh nggak tahu ya, nggak mau pakai gimmick, tapi mau ada gimmick dikit ya gitu. Jadi gue tuh hari ini pengen natural aja, pure. Jadi hari ini mau denger Uma Dara, atau kalian bisa panggil Umi, Bunda, atau manggil Uma, terserah kalian, senyaman kalian manggil apa, tapi yang penting jangan manggil Dara aja. Oke, terus habis itu gue mau lanjut lagi, gue pengen denger cerita-ceritanya Uma gue. Walaupun gue sering denger, tapi gue belum denger yang ini. Yang mana tuh? Yang lu mau ceritain sekarang. Karena katanya itu dia belum cerita, emang gue nggak tahu apaan. Jadi ya hari ini ya pokoknya seasonnya kali ini adalah Uma telling story that I don't know gitu. Jadi Uma udah pernah cerita banyak, cuman baru kali ini nih gue belum pernah denger nih ceritanya. Benar. Karena bingung juga gue cerita sama lu nggak bakal nyambung. Kalau soal ini. Siapa sih penipu? Sahabat gue deket. Kan gue udah tahu kan gue. Kan tadi soal ngomong gitu. Tapi kebetulan lu belum pernah ketemu sama dia. Gue nggak tahu. Sebab gue main sama lu itu berawal karena gue nggak pernah main lagi sama dia. Ini ada sambungan sama gue, Pak? Ada nanti endingnya dong. Jadi gini, gue tuh punya sahabat udah lumayan lama, sekitar dari tahun 2020 lah gue berteman tuh sama dia. Mama mau disipil. Oh ya, Sarah Saira. Oke? Gue sumpah gue nggak nyebut, gue nggak ikut-ikutan. Enggak. Gue nyebut, jadi gue ikutan. Ya udah. Gue ikutan. Gue nggak tahu. Gue ikutan. Makanya kan gue bilang lu tuh belum pernah ketemu sama dia. Belum sempat ketemu nih sama dia. Belum sempat kan? Iya, karena anak lagi pesantren kilat kan di Polres. Oh, astagfirullah. Oh. Malu serius? Serius. Jadi gue nih sahabatan sama dia sebelumnya itu. Gue udah kenal keluarga besar dia ya, beberapa keluarga besar dia, dan dia pun kenal sama keluarga besar gue. Beberapa udah seakrab itulah nih gue. Gitu lah. Keluarga gue jalan-jalan dia gue ajak, apapun acara keluarga dia gue ikut, begitupun sebaliknya. Kayak keluarga sendiri mah. Iya, jadi kasarnya ya tai-tainya dia, sisinya dia gue tahu, begitupun sebaliknya. Sampai akhirnya endingnya itu gue lagi nongkrong nih di salah satu kafe. Emang itu tempat nongkrongan kita, ada di Condet. Gue nongkrong terus gue lihat kok nih anak perubahannya drastis soal keuangan. Gimana? Ya, soal keuangan yang dia jor-joran, gue sekafe itu dibayarin. Satu semua orang yang di kafe. Teman-teman yang di kafe itu dibayarin sama dia. Ada lu? Ada gue. Oh. Karena emang gue bener setiap hari sama dia. 24 out of 7 lah ya. Selalu. Sampai akhirnya gue tanya lah ke dia, gue buka omongan, kok lu bisa Kayak begitu. punya uang kayak gini, ngajakin gue staycation bahkan besokannya itu.
gue dikirim staycation, gue di semuanya segala macam dibayarin dengan uang dia. Kayak dia cerita lah ke gue, ya nih Dar, gue lagi main investasi uang. Main Investasi investasi uang. Dia bilang itu dia kerja sama dengan kakaknya, yang kebetulan kakaknya itu katanya kerja di salah satu bank. Diajak nih gue untuk gabung, untuk masuk ke dia. Oh, lu diajak? Gue diajak sebagai investor, berawal dari investor. Lo udah duit 500.000 nggak? Atau dia Iya, dalam waktu lama itu, paling lama itu 7 hari. harus ada? Bukan, 7 hari itu nanti bakal berkali lipat ada bunganya. Oh, heeh. Bunganya itu 100% lebih. Dalam arti gue kasih 500.000, nanti maksimal 7 hari itu gue bakal dapet uang itu 1,1 Dari dia kan? dari dia. Balik lagi duit gue segitu. Bener tuh. Datang. Balik itu duit. 1,1 juga. Pertama taruh masih balik. Kedua kali naro masih balik dengan nominal yang sama. Sampai ketiga kalinya gue naro lagi 1 juta. Itu harus Itu balik. yang kedua kali? Ketiga kali. Oh, ketiga kali. Itu harus balik itu 2.100.000 atau 2.200.000 lah gitu. Pokoknya di atas 2 juta. Nggak balik. Dalam seminggu, dalam arti dia tuh banyak katanya finance lagi error apa segala macam, gue juga nggak paham. Oh, dari sananya. Terus gue naruh lagi 1 juta, duit gue 2 juta dong udah sama dia. Iya. Gue liburan nih, ceritanya ke Bandung sama teman-teman gue. Ada dia juga? Nggak ada. Oke. Sama teman-teman gue, akhirnya sampai Bandung itu gue di chat, lo ada nggak dana lagi nih 5 juta? Kata si Sarah. Oke. Dan kebetulan gue pun ada. Mm-mm. Karena kan posisi gue kan di situ tuh gue baru nikah 3 bulan 4 bulan. Oh, udah nikah. Udah married. Udah. Itu Itu gue lagi hamil muda BTW. Itu kan sebelum ketemu Ade berarti kan? Jauh. Sampai akhirnya gue Panjang kasih, guys ceritanya. gue transfer 5 juta ke dia. Dia bilang bakal balik ke gue itu nominal 12,5. Ini baliknya itu kan? Harusnya selang gue habis transfer 5 juta itu dia ngechat gue lagi. Minta lagi 5 juta. Itu di hari yang sama? Di hari yang sama, beda berapa jam doang. Jadi ceban ya? Gue bloknya gue kasih lagi tuh 5 juta. Berarti kan total uang gue di dia 12 juta. 12 juta ya? Iya nggak? Dan itu harus cair itu seminggu. Setelah terakhir gue kasih 5 juta itu. Nah kebetulan hari Sabtu itu, minggu selanjutnya, gue ke puncak lagi nih sama teman-teman anak-anak Arab gue di Condet. Besoknya teman gue yang di Condet, yang sama juga dia naruh uang ke dia. Oh, juga ikut game itu? Iya. Main dia nelpon gue nangis-nangis. Kak lu pulang sekarang, Kak itu kita teman ditipu sama Sarah. Karena dia lagi di Jakarta kan. Dia tahu nih di Jakarta ada kabar-kabar apanya. Lu di puncak ya tadi ya? Gue di puncak posisi ke jalan pulang. Gue bilang apaan sih, kalau dia penipu nggak mungkin dia balas WA gue, karena di situ masih balas WA gue. Oh iya. Masih bener-bener yang kayak ya nggak ada masalah apa. Jadi teman lo telepon, dia biasa aja, dia masih balas. Iya. Aku ini masih cacatan sama gue yang kayak besok kita main lu, besok kita ini. Lu nggak curiga sedikit pun ya? Nggak ada. Makanya gue yang kayak gue berusaha yang bilang sama temen gue yang telepon ini, udah jangan suzon dulu deh. Ini anak masih chat gue kok, kalau dia penipu dia pasti udah cabut tanpa ada kabar gitu. Iya, masih positif thinking. Sedangkan besok siangnya itu ditelepon lagi nih gue sama dia. Sama yang nelfon gue waktu pas gue di puncak. Yang nangis-nangis. Kak, ini kita beneran fix ditipu, Kak. Lu nangis-nangis keadaannya. Sarah. Iya, masih Sarah ini. Gue gak pakai omongan apa-apa. Gue minta tolong lah sama suami gue, sama 2 temen gue, sama Gigi sama Haikal, untuk temenin gue ke rumahnya dia. Gue gerebek langsung rumahnya, gue tubruk rumahnya. Oh, lu tahu tapi rumahnya? Gue udah tahu, karena gue temen deket kan sama dia. Gue tubruk rumahnya. Ternyata sampai sana udah lumayan rame. Udah ada 5 orang yang stay di sana. Lu kenal tapi dari 105 itu? Kenal, semuanya kenal kebetulan. Jadi yang dia tipu ini ada kurang lebih 30 orang lebih. Ya 50 lah kurang lebih. Dan itu 80% semua gue kenal. Berarti orang Condet ya? Gak jauh dari orang Condet. Gak jauh dari orang Condet, jauh dari Arab deh. Karena dia kan Arab juga kan. Jadi, lingkungannya juga dong? Iya, lingkungan gue banget. Sampai akhirnya udah gue ke rumahnya, gue tubruk rumahnya. Orang tuanya tuh ngumpetin dia. Oh iya? Ngumpetin. Dia bilang, orang tuanya bilang kalau Sarah ini udah lama gak di rumah. Masih sempat-sempatnya tuh diumpetin? Padahal itu anak di atas. Di kamar? Lu Tapi, udah feeling? Bukan feeling, gue tahu. Karena salah satu temannya dia yang nemenin dia di atas itu, yang ngechat gue, yang ngabarin gue kalau ada Sarah di rumahnya. Cepu? Orang dalam? Cepunya ini orang dalam, dia langsung yang dianggap sahabat sama dia juga. Oh, gue percaya sama lu nih, lu gak bakal ngomong. Mampus lu. Akhirnya gitu kan? Dari siang sampai sore itu
Aba sama uminya ini drama kan, Oh, mama bikin bapaknya ya. cerita lah kalau Sarah ini nggak pulang-pulang, ini itu nangis segala macem. Tapi sebenarnya Ada sampai maghrib itu gue udah enak banget sama drama orang tuanya tuh, gue izin lah mau naik, minta ke atas buat ngecek. minta. Naik teman gue nih yang si Mia ini yang nelpon gue, kebetulan namanya Mia kan, dia ke atas, dia cek ada. Gue nggak kaget dong karena gue udah tahu emang ada dia. Iya, lu doang lah yang intinya main lo nih, udah iya, tahu nih gue gitu kan. Iya benar, bokapnya ini so histeris di situ. Kayak gimana? Bokapnya so histeris, so marah-marah segala macem. Sama Gue pada sama korban dia marah-marah malah. Sampai akhirnya tuh nyokapnya sendiri, gue lagi hamil itu kurang lebih gue hamil 2 bulan, baru mau 2 bulan. Lo tau gue diapain? Gue didorong sama nyokapnya, diadu ke tembok. Kamu gimana ya Dara? Tanggung jawab kamu. Abah sampai marah-marah kayak gini. Jadi gue disuruh tanggung jawab nih karena abahnya marah-marah kalau korban ini tahu kalau ada si pelaku di atas. Jadi gue yang diomelin. Jadi berarti jatuhnya playing victim. Manipulatif cerita Manipulatif di situ. itu ya. Biar soalnya nih gue yang salah di situ kan. Karena gue udah ngasih tahu pada Sarah. Sampai akhirnya gue stay di situ sampai malam, habis maghrib, habis isya, karena kondisi gue lagi hamil muda, gue udah gak nafsu makan, duit gue hilang kan segitu kan, udah lumayan nominal gede, lumayan coba buat gue lahiran nanti 12 kan, itu. 12 tuh lumayan udah gede banget. Itu gue udah gemeteran badan gue, udah bener-bener pucet banget, dibawa pulang lah gue sama suami gue nih. Mbak. Di sore, udah istirahat dulu deh di rumah. Gue sampai istirahat, tahu-tahu si Sarah gue dapat kabar cabut sama nyokapnya naik motor. Cabut dengan alasan iya berdua sama nyokapnya naik motor. Jadi cengtir itu mereka bertiga. Enggak berdua, Sarah sama nyokapnya. Oh. Sampai akhirnya gue dapat kabar dari orang yang stay di sana tuh kan, gue suruh orang kan buat stay di samping rumahnya dia. Oh, ngawasin ya. Ngawasin gerak-gerik keluarganya gitu. Dapat kabar kayak gitu, gue balik dong ke rumahnya lagi dengan kondisi gue yang belum fit. Alasan lah dia kalau dia itu berubah karena dia drop lah segala macam, kepikiran lain itu. Itu makin malam makin rame di rumahnya. Bahkan udah ada salah 1-2 anggota datang. Udah. Terus ada pengacara datang sekalipun. Yang lebih parah tuh ada babinsa datang. Malam itu karena bener-bener yang itu udah rame, hampir semua korban tuh kumpul di rumahnya. Yang bener gede-gede kan? Iya. Akhirnya gue kumpulin tuh semua korban, gue ngobrol lah. Ini mau diapain? Bawa hukum. Gue jelasin dong. Bedanya kalau kita masuk ke hukum pidana ataupun perdata itu apa? Gue jelasin gini. Ada bukti tapi kan? Ada. Bukti semua jelas. Bukti transfer, bukti surat kontrak. Uang ada suratnya, ada surat materai loh. Iya. Ada surat materai. Makanya itu kita jelas. Kita berani maju ke hukum. Majulah kita ke hukum, ke Polda. Laporan ke Polda. Itu gue 3 hari gak pulang di Polda. Lu ngelapor kan tapi? Iya. Itu bukan gak pulang sih. Kayak pulang tuh cuma sekedar buat ngelempengin badan. Terus gue balik lagi ke Polda. Istirahat doang, baju, akhirnya Polda ngabarin kalau kasus ini tuh nggak bisa ditanganin sama Polda. Karena katanya tuh nominalnya itu yang mau diangkat laporan tuh cuma 1 orang dari kita semua, dari semua korban tuh cuma 1 orang yang diangkat. Siapa? Ada teman gue. Yang itu yang nominal tuh dia pribadi 70 juta. Itu sendiri 70 juta. Gede loh. Iya. Terus sampai itu dimakan sama sisa. Iya, gue pindah ke Polres, kasus dijalanin segala macem. Endingnya ya udah dia ketangkap. Terus kebetulan pas di Polres, pas gue kan gue sempet di BAP juga kan sebagai saksi di situ. Tahan ya? Iya. Itu momen yang dropnya banget di situ. Gue lagi hamil muda, lagi ada masalah kayak gitu. Tiba-tiba saudara gue nih yang di Serang kebetulan nelpon gue. Ngabarin lah ya? Ngabarin gue. Ternyata kakaknya abak gue, kakak kandungnya abak gue, the only one kakak tertua pada saat itu ya, meninggal. Udah. Gue dapat kabar di situ. Yang harusnya kayak gue tuh ada gitu di situ kan. Gue datang ke sana, gue nggak bisa, gue nggak dapet izin dari Polres untuk datang. Itu karena masalah itu dong. Iya, akhirnya gue nelpon nyokap gue yang di sana buat minta salam lah sama keluarga gitu loh. Kalau gue kayak lagi begini, gue minta tolong pengertiannya segala macam. Keluarga gue ngertiin di saat gue kayak gitu. Itu keluarga abak gue. Udah iya, abis itu gue kelar. Ya? Iya, keluarga bokap gue. Selama 40 hari itu gue gak bisa lalu lalang sana sini. Jadi kayak gue tuh udah masih dalam pantauan di Polres. Karena status gue kan saksi kan. Jadi gue sebagai tersangka juga. Iya. Tapi gue jelaskan di Polres itu sampai akhirnya urusan clear sama gue. Karena gue jelaskan kalau gue di situ sangkut paut, gak mungkin gue pribadi pun ketipu. Iya. Gak mungkin Uma juga jadi korban kan. Sampai akhirnya Sarah ketangkep.
dari keluarganya Sarah nggak mau ganti rugi Nah itu sepeser. ketemu di mana tuh si Sarah, kan katanya cabut tuh kan pergi. Balik lagi ke rumah itu dia. Oh balik. Ternyata dia pergi itu dia jual handphone dia sebagai barang bukti. Dia jual Dia jual handphone, supaya ngilangin barang bukti. oke. Dia balik, udah akhirnya kita geret ke Polda, udah laporan segala macam. Pak Sarah juga nyerahkan ya. Sampai akhirnya keluarganya nggak mau tanggung jawab karena perihal itu dan naik kasus. Padahal yang naik kasus itu cuma satu laporan dari Yang 70 juta itu kan. 100% itu cuma 0,1 doang yang masuk laporan. Mm-mm. Jadi selebihnya itu nggak ada yang masuk laporan. Jadi yang lain tuh pada diamburin, Iya. yang masuk cuma si 70 juta itu. Iya. Nah, Sarah tuh dari keluarga satu nggak mau ganti uang sepeser pun ke korban lain. Kekeh. Nggak mau. Karena emang ada sebagian keluarga gue dan teman-teman gue yang ada lewat dari gue juga. Maksudnya masuk lewat dari perantara ke gue. Mm-mm. Mau nggak mau gue yang ganti rugi. Uang Iya, iya. amplop, Mm-mm. uang amplop dan tabungan gue buat lahiran keluar lagi. Oh itu gue tahu tuh yang itu tuh. 45 juta gue ganti di orang. Jadi total kerugian gue itu Ada 57 juta. 50-an kan. Mm-mm. Dan sekarang terdengarnya dia sudah lalu lalang di condet. Kalau Lalang tuh berarti dia udah keluar. Udah keluar katanya. BTW tapi mah ini nggak apa-apa lu ceritain. Gak Lu apa-apa. publish. Karena menurut gue ya urusan dia sama gue belum kelar. Kalau masih oke. Kalau dia masih menganggap gue sahabat ya. Oh ya kalau gue jujur gue deh sampai sekarang kalau emang dia balik ke gue lagi gue bakal welcome. Gue bakal welcome dia. Gue bakal berteman baik sama dia lagi. Tapi masa ya lo ngasih sikap yang sama, Gue bakal ngasih sikap yang sama. tapi Balikin duit gue. Poin apa di situ doang. ya sih. Gue udah nggak butuh lu basa-basi. Gue nggak butuh keluarga lu drama lagi. Gue nggak butuh kesana kesini untuk naikin laporan itu. Gue nggak butuh. Gue cuman butuh uang itu balik. Ya tiba-tiba dia bayar gitu lah ya. Tapi kan tuh orang berarti udah keluar ya. Katanya udah satu dua orang ngeliat. Dan kebetulan nyokap gue pun pernah ngeliat di jalan. Ah mama? Iya. Jadi gue nih ngomong sama nyokap gue kalau kemarin si Mia ngeliat si Sarah di daerah Condet, dia lalu lalang segala macam. Nyokap gue ngomong saudara gue, oh berarti benar nih Dut. Yang kemarin kita lihat dan kemarin kita teriakin itu beneran Sarah. Ternyata nyokap gue udah pernah bentrok sama dia di jalan dan nyokap gue teriak manggil dia. Mending, oi maling. Nyokap gue bro. Woi bener tuh. Nyokap gue. tapi cakep sih orangnya. Udah jelek sekarang, udah jelek dah. Ya cewek kan, tapi dia kan ya udah cara kan cewek kan. Kalau cakep ngapain dan nipu orang, jual diri ya. Iya wanita, berarti kan dia cakep tapi menipu. Iya. Gitu loh mah. Cuman pertanyaan gue berarti ya udah dong, lu udah nggak iniin dia lagi dong. Kalau dia mau balik lagi ya enggak dong. Jadi dibayar. Ya itu persyaratannya. Gue bakal, itu. karena emang gue yakin dia gak bakal punya temen lagi di Condet. Oh iya Sama kan dia itu udah kan kecontreng katanya kan kata parah, lu kan udah 80% tuh. Iya 80% Hampir tuh orang semua Condet. orang. Jadi dia bakal kecontreng parah di Condet. Itu gila sih. Kalau Milot itu lu sempet nanya nggak sih kayak lu kenapa emang kayak gitu? Apa Aku nggak? pernah ngobrol di Polres. Pakai apaan tuh yang kartu telepon itu? Enggak. Mana? Gue masih di ruang, emang dia belum jadi tahanan sih. Belum. Masih dalam apa tahap penyidikan ya kalau nggak salah ya kalau kayak gitu ya. Sidang ya? Dia BAP itu. Mm-mm. Iya lagi tahap penyidikan. Kebetulan gue ada waktu sama dia. Itu gue nangis berdua. Dia juga. Iya. Itu dia ngomong apa? Gue tuh first time ketemu yang ngobrol di situ. Gue mau bilang, lu tega sama Komunikasi panjang ya. Iya, lu bisa setega ini sama gue. Lu kasarannya lu tahu cerita gue sama suami gue. Semuanya lah. Iya, lu tahu cerita keluarga gue. Kok lu bisa ngasih problem yang baru ke gue kayak begini, dan ini menurut gue terlalu berat buat diri gue. Itu gue nangis. Dia say sorry juga sama gue di situ. Tapi terus gak Matt lu? Masa gue gak bisa menerka Iya orang sih. sama gue sih. Soalnya pasti kan kayak Gua gimana ya mah? Ya kali aja dia nangis pura-pura yang di belakangnya itu dia sebenarnya punya uang banyak. Bisa jadi. Mau Suzan tapi bingung gimana ya Allah. Mau Suzon tapi tahanan cepet banget keluarnya. Iya. Apa tuh ya? Apa masih ada tabungan yang ada?
kita nggak tahu. Gitu gue mau disuapin gitu kan, Oh, disuapin. Makan lapar banget. makan nasi, Jeje lapar. gue Tolong lapar, dong. Lapar mau nih. suapin dong, suapin. Waduh. Itu terus sekarang keadaan lu gimana mah? Better sih. Better kan? Gue tuh semenjak kasus itu tuh gue Tiba-tiba ketemu di jalan gimana? Mbak Isi sama gue. Asik. Lu ditakis lu sama Uma lu anjing. Gue tungguin banget. Gue menanti banget ketemu. Gue tuh sengaja setiap Tapi malam kayaknya dia tuh ngehindar ya? Dia ngehindar ya? Ya nggak tahu. Nggak tahu juga sih gue. Karena dia tahu ruang lingkup pertemanan gue dicondet gimana. Dia tahu gue dicondet sama orang-orang gila menurut dia. Iya, karena kan dia tahu lu. Gue tuh dulu tuh semenjak kasus itu tuh gue drop kan. Bener-bener drop soal keuangan. Kan gue lagi drop. bunting dia. Bukan soal bunting juga. Gue tuh kerja usaha apapun tuh gak ada yang percaya sama gue. Itu ngefek banget ke diri gue aja. Oh, Ngefek. Contoh. timbal baliknya gara-gara itu. Iya. Waktu itu gue sempet ngehenna kan. Jasa henna. Itu udah gak ada yang percaya sama gue. Karena dikiranya takutnya lu begitu. Orang tuh mikir gue tuh sangkut paut. Masih itulah ya. Iya, itu gue sama 2 tahun gak kerja. Itu laki ngedon gue lah itu. juga kasar nyari kerjaan juga lagi susahnya kan. Apalagi dengan umur gue sama laki gue yang udah berumur. Alhamdulillah juga laki gue ada yang nolongin akhirnya dia kerja. Dan alhamdulillah gue ketemu sama lu sama Kare. Oh itu sambungannya ya ke sana kan Iya, lu iya. bilang itu. Dan Sebenarnya kalau bukan gua enggak Kore belum. dia dulu. Ya dulu. Gue ketemu JJ akhirnya. Terus JJ ngajak ya karena JJ juga ada trouble kan, namanya orang pasti punya masalah masing-masing lah. Kita saling sharing di situ. Terus kita berdua merasa cocok buat berteman sampai akhirnya orang pun percaya kalau gue tuh mamah kandungnya JJ. Emang iya, lu Karena semua saking dekatnya kita berdua. udah. Emang iya. Maksudnya nyengkal. Akhirnya ya alhamdulillah mungkin rezeki gue di JJ dan di Kare, dan alhamdulillah anak gue dapatlah asupan dari gue karena Ada gue tuh kalian kakaknya, berdua. gue kakaknya sama anaknya sama gue. Kan gue duluan sebelum anaknya lahir gue duluan. mungkin gue kalau nggak ketemu sama lu atau nggak ketemu sama Kare sampai sekarang gue masih terpuruk yang gue nggak bisa nyari kerjaan sana sini sih. Itu mungkin bisa jadi tapi ya. Nggak tahu Tapi lagi ya kita nggak tahu rezekinya juga orang. ya. Ini namanya kan ya Allah Subhanahu Wa Taala. Aduh. Wih. Maksudnya kan gini ya, kalau misalnya Allah udah berkehendak Saja. gitu. Kalau misalnya Allah udah berkehendak gitu kan. Iya berkehendak. Kalau Allah iya, kalau misalnya Allah Jadi udah tiba-tiba inget berkehendak. Acil tuh ya, aku pernah lihat tuh sesme saya ini. Iya. Season Acil tuh ya. Kalau Gitu. udah berkehendak itu kita nggak bisa ngapa-ngapain, yang namanya rezeki itu nggak boleh ditolak gitu kan ya. Kalau gitu kan nggak boleh ditolak ya. Jadi kan yang jatuhnya juga Uma kan ketemu sama adek kan tiba-tiba gitu loh. Itu kan berarti ada artinya. Iya pasti. Gitu loh. Masalah kemarin pun gue banyak banget arti sih buat gue. Yang mana banget, tuh? Iya banyak banget hal baik. Pertama gue ngerasa gue seneng anak gue berarti sekuat itu loh. Bertahan. Iya dong. Di saat gue umur, Adek gue di itu saat kandungan gue 2 bulan. Gue ditimpa masalah yang berat berat buat banget. gue. Mm-mm. Ditambah keluarga gue bukan yang gak ada buat gue ya, karena keluarga gue pun lagi ada Iya. masalah juga. Anak lu yang pertama Adik gue baru lagi kabur-kaburan. meninggal. Lu mah juga belum ketemu, belum sempat mungut JJ di saat Iya. itu kebetulan. Gue lagi nggak jelas. Terus kalau gue mau ngajak keluarga nyokap gue, keluarga Ambon yang susah banget diajak kompromi, yang ada abis tuh keluarga dia. Akhirnya gue berusaha untuk ya udah gue berdua sama laki gue yang buat ngelarin masalah Tapi itu. akhirnya Terus dikasihlah jalan lah ya. dan kedua yang gue dapet apa ya, hikmahnya dari itu masalah, gue makin dekat sama keluarga. Tapi lu pernah nyari orang nggak sih itu sih? Siapa sih S? Setiap malam cuy, gue setiap malam keluar ngapain? Gue dapat kabar di lalu lalang condet setiap Oh. malam. Tiap apa? Tiap malam Tiap malam aku Astagfirullahaladzim. mencari Sarah. Astagfirullahaladzim. Lah kan lagu. Ayo berani mau sholat. Belum tahajud waktunya. Ini mah Hmm. kan enggak tuh ya. Kita cerita-cerita sedih-sedih segala macam. Sebenarnya gak sedih Jay. Lebih ke dendam gue. Lu mah. Gak, gue udah gak sedih sekarang. Udah dendam. Gua yang denger. Oke. Gue sebagai anak lu gue gak rela. Oh gitu.
Gue nggak ikhlas. Kayak gitu. Gue nggak sudi. Terus mau lo apain cerita aja? Guanya, Hmm. gue mau ngapain? Mau ditipu Intinya, juga? jangan. Oh. Amit tuh gue. Terus Kalau mau sampai gue diapain? ditipu. Iya, kalau lu kan kemarin kan kayak lu bilang kan tadi terakhir intinya coba lu tiap malam tuh nyariin dia terus. Tadi soalnya kan ada nanya ke Uma tuh ada nggak sih nyata nyari? Itu tiap malam. Uma mencari sana. Tereret. Gitu loh. Terus habis itu Cikini, Bang bagus. gondang dia. Bang udah jangan suka ketawa, mending lu nyanyi. Capek ya? Oh, capek. Oke. Agak ada sorry ya, gitu loh. Oke, terus ya ini sih Ade pengen ngasih Uma ini aja sih motivasi supaya Uma biar lebih semangat lagi dan jangan terlalu dipikirin ya walaupun kadang suka melintas dan melewat terus habis itu Uma ntar bikin SG sedih lagi ntar tiba-tiba atau apa atau semenit sebelum Uma lagi ketawa-tawa tiba-tiba pas Uma pulang tiba-tiba Ade Oh, itu kan tolong bukan topik kita nih. oh bukan salah Kita. oke salah Kayaknya kalau kali ini gue yang bakal kasih motivasi ke lo. apa tuh mah Pinter-pinter milih teman. iya sih benar juga karena gue yang bodoh Bener nggak? iya Kesimpulan cerita gue cuman kayak gitu doang. iya Pinter-pinter milih teman, jangan kayak gue. ih jangan Gitu. ya Allah jangan sampai ya Allah Kayaknya kali ini lo, gue bakal jadian kayak Sarah ke lo nih. Gue ambil nih duit lo. emang astagfirullahaladzim ya Allah Habis gue mulu yang diambil duitnya. lu ngomongnya mak ya Allah mak gue gemeter merinding anjing Kan biar gantian aja. apa beneran terjadi gitu Oke. gitu loh maksud gue jangan gitu nih mah Gue punya pesan ke lo gitu doang, dan gue punya pesan ke Sarah. apa Hati-hati di jalan kalau ketemu gue. sebut lagi ulang Sarah, hati-hati kalau di jalan ketemu sama gue ya. Minimal 30 juta dah, nggak apa-apa dah. Lumayan biaya anak gue PSMK tuh. itu kan gocap kan 57 ya Heeh. ya udah bagiannya buat gue sedikit Iya, setengahnya buat Cici nggak apa-apa. setengah buat gua kan lu kan duitnya banyak Itu juga kalau masih punya duit, tapi kayak masih dah. Masih lapar, disuapin lagi. ya iya Yeay. lu kan demennya ngelapin biar kenyang Heeh. nah ya udah intinya mah ada tuh pengen ngasih tahu tuh ya berarti tuh wanita itu mah berarti artinya tuh nggak semuanya cantik gitu ya Iya. nggak semua orang cantik kayak di apa sih kalau orang cantik tapi luarnya dalamnya doang gitu Gimana sih? Apa itu bahasa Inggrisnya gue udah don't judge Don't judge. a book by, By its cover. cover book by its Ya cover nggak tahu, gue udah bilang gue bego bahasa Inggris. ya udah kan diajarin mah lu ngajarin gue bahasa Arab ya gue ngajarin bahasa Inggris. Heeh. Nah, jadi di sini Ane mau ngasih tahu nih ke ente. Ini gue paling nggak demen nih. Apa tuh? Gue dari season pertama nemenin lu syuting dari episode pertama. Bagian ini yang makanya alasan gue nggak mau ikut lu podcast, nggak mau on cam. Karena gue tahu orang belakang layar ini pada dendam sama gue. Enggak kok mah, tenang aja. Kakak-kakak di sini kan perbaik semua. Ya enggak? Baik lagi baik. Masalahnya kalau sama gue begitu kadang-kadang baik. Cuman ada nyeleneh ya kalau sama gue. Ya, gitu. kayak kita kalau ngerjain gue tuh greget banget. Kan demen, gue juga demen tau. Semangat banget ya. Gue semangat banget, apalagi gue. Gue pengen bikin ini mah. Gue siap banget gue. Gue belum ngomong siap. Oke, mah. Nggak suka gue. Kapan sih gue bisa jadi sama lu gitu sekali aja. Satu. Wah ada upil tau. Tuh lucu banget ada upil. Bisa di-cut. Jangan. Serius gue gak bohong. Gue gak bohong Adan. Nggak ada anjir lu gue harap. Gue ngapain bohong? Emang lu nganting Nggak kelihatan gitu? di kamera. Ya emang gak kelihatan lu kan gak begini. Gue kan yang lihat tadi kan gue begitu. Mak gue nonton nih keluarga. Gue mau sebar di Oh, iya. RT gue ini. Oke. Oh lu jahat tuh. Jadi gini. Dia mau bikin games buat Uma nih. Bukan bikin sih, emang udah disiapin. Dia mau bikin kayak jawab cepet gitu ke Uma. Oke. Dia nanya nih ke Uma jawab ya. Cepet ya. 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 4 nih, kalau nggak 3 deh. Kalau ada yang nggak males, kalau nggak mager ya udah 4. Lah gue maunya 10. Ah, lu mah. Udah di segitu aja apa? Gue kan mau ini ya, Marah dah. mau makan. Suap. Balik lagi ke suap. Itu maksud gue. Itu loh. Jadi ini 4 pertanyaan nih ya. Jadi saya nih tiba-tiba apa sih? Wanita so cantik atau wanita penipu tapi cantik? Enggak boleh ya. Enggak jadi salah satu. Enggak.
Tapi Masa? Lisa nggak beda apa-apa. Kosong. Wanita so cantik tapi daripada wanita cantik tapi nipu. Masalahnya penipu gue nggak cantik. Oke. Kalau itu mau, kan aku nggak pernah lihat. Enggak, ini pertanyaan ngejebak biar gue berantem sama Ya orang. Allah, alhamdulillah. Jahat kadang. Jangan, Kare. Tahu. Nanti. Udah tau gue orangnya baik banget, nggak pernah berantem, nggak pernah Wah tuh emosian. belakang layar kamera tuh Penyabar. emang provokatif banget. Emang, kayak gue tuh punya kakak kadang-kadang baik, kadang-kadang Gitu. Ini yang kedua nih mah. minum dulu nggak boleh. Boleh banget mah. Soalnya paling menegangkan nih. Emang itu mau tanya. Tenang aja. Nggak usah dikasih tahu. Aku mau tanya itu. Oke guys, semuanya selesai. Enggak, belum. Tunggu. Saya belum selesai nih, ada 3 nih. Burung Ambon atau burung bule? Astagfirullahaladzim. Demi Allah, maafin kakak Dara ya Allah. Makan burung itu bukan burung, kan ada burung di Ambon. Yaudah dia nggak usah burung. Oh, burung-burung di Ambon, burung di Ambon Pisang atau burung apa? Ambon atau pisang Jawa. Ambon dong. Ambon. Yang Ambon, Right. yang Kalau Ambon. kan gitu nggak sih, Mak? Pisang Ambon kan kalau di Jawa tuh gede-gede Banget. Asli. Lu tau kan pisang Ambon, guys? Udah gede, lama makannya lama. Karena kegedean. Iya, bener. Udah gitu panjang. Saking panjangnya itu makannya harus berhari-hari. Mak gua nonton, woi. Itu Mah, mamanya Kadara, mama Umah dimakan. Kalau mama demennya pisang Arab. Pisang Arab. Kalau mama Iya. makanannya lebih demen makanan Arab. Tapi Ahmad kan nih, adek gue demen kan makanan Ambon. pisang. Dia demen pisang kan? Oh, doyan. Doyan pisang nih. Anak Ambon kan. Nah, udah gitu kalau makan pisang disuapin nggak? Enggak sih, dia masih udah bisa makan sendiri. Oh, berarti tapi dia bisa kali ya nyuapin orang. Ahmad. Lu mau ngapain sama anak gua? Oke. Gua jadi ada takut sama dia. Enggak, kok tadi enggak nakutin gue Kayaknya, gitu. kayaknya abis ini kita udah selesai deh pertemanan kita. Udah, Mah. Udah off cam, matiin kamera. Udah. Gue mau minta maaf dulu. Pokoknya abis ini kalau dapat berita anak gua dicabul, JJ ya. Gue gak ikut-ikutan. JJ, fix. Karya yang nyuruh. Oke guys ya, terima kasih sudah datang di sini. Gue mau pulang sama Uma, soalnya gue capek pengen istirahat. Pasti. Gue mau pulang ke Condet, dadah. Gue mau beli parfum. Kenapa orang tahu condet tuh parfum? Gue sebagai orang condet tuh Soalnya gue mau belajar racik parfum udah mah. Udah, calon bisnis kita kan ntar. gue bilang. Jadi guys ya, terima kasih Sama dulu Uma. dikit numpang. Oke, terima kasih Uma dan juga Hello Hello Friends Friends. sudah ngasih tempat untuk tongkrongan Jaji dan juga menyediakan minuman ini yang sangat enak dan segar sekali. Dan juga terima kasih banyak untuk Uma, semangat terus untuk Uma, Umita, Umi, Bunda saya. Oke, Bang. terima kasih. Gue takut soalnya perempuan punya kuasa. Lu punya duit? Punya bayam. Soalnya orang yang bagi-bagi biasanya konten. Satu lagi. Kuanakan. Udah.